Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Distina Dufil Mufliha dengan NIM 201918880037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul perbandingan variasi komorbid pada pasien COVID-19 derajat berat dewasa di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik tahun 2021. Di sini masuk di pendahuluan, yaitu COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau yang disingkat dengan SARS-CoV-2. Coronavirus disease ini telah menyebar dengan sangat cepat dan ditetapkan sebagai pandemi global sejak 10 Maret 2020 oleh WHO dan ditetapkan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 karena penularan virus ini sangatlah cepat. Di tanggal 11 Juni 2020 terdapat 7.069 kasus dan 575 kematian di Jawa Timur. Yang terbanyak dari kota Surabaya dengan kasus 3.744 dengan angka kematian sebanyak 315. Pada 6 Agustus 2020 di Kabupaten Gresik tercatat 2.136 kasus kematian secara keseluruhan, yaitu 2,3% akan meningkat pada kondisi komorbiditas. Dan 10,5% itu penyakit kardiovaskular, 7,3% diabetes, 6,3% penyakit pernafasan kronis, dan 6%-nya yaitu hipertensi. Kemudian di sini saya ingin mengetahui variasi komorbid apa saja yang berkorelasi dengan mortalitas kematian pasien COVID-19 derajat berat di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Kemudian di sini rumusan masalah saya yaitu yang pertama, bagaimana perbedaan angka kejadian komorbid berdasarkan usia dan jenis kelamin pada pasien COVID-19 derajat berat. Kemudian yang kedua, apa komorbid yang paling signifikan berkorelasi dengan kejadian COVID-19 derajat berat. Kemudian di sini tujuan dan manfaat saya yaitu yang pertama, tujuan penelitian mengetahui perbedaan komorbid pada pasien COVID-19 derajat berat dewasa di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Kemudian tujuan khususnya yaitu di sini ada 4. Yang pertama, karakteristik demografi individu pasien COVID-19 derajat berat. Yang kedua, komorbid yang dimiliki oleh pasien COVID-19 derajat berat dewasa yang mengalami kematian di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Kemudian yang ketiga, komorbid yang dimiliki oleh pasien COVID-19 derajat berat dewasa yang sembuh di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Kemudian yang terakhir yaitu ada komorbid yang berkorelasi signifikan pada pasien COVID-19 derajat berat dewasa di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Kemudian untuk manfaat penelitiannya yaitu di sini ada 2, teoritis dan praktis. Yang pertama teoritis yaitu acuan untuk penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan informasi atau literatur tentang prognosis pasien COVID-19 dengan komorbid. Kemudian untuk manfaat praktisnya, untuk peneliti dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan saat preklinis serta dapat diterapkan di permasalahan sesungguhnya di masa yang akan datang. Kemudian untuk yang praktisi dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para klinis terkait gambaran komorbid pasien-pasien dengan COVID-19 serta luarannya sehingga dapat digunakan sebagai salah satu acuan pertimbangan dalam memperkirakan prognosis pasien. Kemudian untuk masyarakat sendiri yaitu agar masyarakat lebih mengetahui prognosis pasien dengan komorbid sehingga dapat menjaga diri agar tidak sampai menderita penyakit tersebut. Kemudian di sini masuk dalam bab 2 saya, yaitu tinjauan pustaka, yaitu terdapat 2 bahasan pada penelitian saya, yaitu pertama membahas tentang COVID-19 itu sendiri, dari ada definisi, etiologi, epidemiologi, patogen dan patofisiologi, klasifikasi, manifestasi klinik, derajat gejala, terapi, pertimbangan terapi tambahan, komplikasi, dan prognosis. Kemudian untuk yang tinjauan pustaka yang kedua, bahasan yang kedua mengenai masing-masing komorbid dari COVID-19 sesuai dengan guideline terbaru COVID-19 di tahun 2022. Di sini masuk ke subbab pertama, yaitu definisi COVID-19. COVID-19 sendiri ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome coronavirus atau disingkat dengan SARS-CoV-2 yang menginfeksi saluran respirasi yang menimbulkan gejala yang beragam seperti demam, batuk, sesak, fatigue, anosmia, dyspnu, rasa tidak nyaman di tenggorokan, mual, muntah, pusing, dan kehilangan kemampuan mengecap dan membau, serta dapat menimbulkan gejala ataupun tidak ada gejala atau asimptomatik. Dikutip dari Al-Kausar tahun 2021. Kemudian subbab yang kedua yaitu ada etiologi, yaitu etiologi dari COVID sendiri itu banyak terdapat pada burung dan mamalia. Untuk host alami dari virus ini sendiri itu dari kelelawar, dan transmisi di SARS-CoV-2 ini saat ini terjadi antar manusia sehingga penyebaran virus ini menjadi lebih
lebih agresif dan menyebar melalui droplet. Kemudian sebab yang ketiga yaitu ada epidemiologi. Pada data Satgas COVID-19 di Gresik tercatat pada 26 Januari 2022 kasus konfirmasi COVID-19 bertambah 6 orang dengan total kasus berjumlah konfirmasi 13.547. Kemudian untuk yang sebab 4 patogenesis dan patofisiologi, yaitu dari COVID sendiri. Yang pertama yaitu virus SARS-CoV-2 ini menginfeksi manusia melalui sel-sel respiratori dan akan berikatan dengan reseptor. Kemudian akan menjadi duplikasi materi genetik dan sintesis protein untuk menghasilkan virus baru yang menimbulkan respon imun. Kemudian virusnya masuk, antigennya dipresentasikan oleh APC yang selanjutnya menstimulasi respon imunitas humoral dan seluler yang dimediasi oleh sel T dan sel B. Kemudian respon imun humoral akan membentuk imunoglobulin M yang bertahan hingga minggu ke-12 dan imunoglobulin G bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian virus ini juga mampu untuk menghindari respon imun dengan bereplikasi pada vesikel membran ganda yang tidak memiliki PRRS, sehingga virus tidak dikenali dan terjadi keparahan infeksi yang mengalahkan respon imun. Kemudian membuat respon imunnya itu lemah dan menyebabkan replikasi virus itu bertambah dan terjadi rusaknya dari jaringan itu sendiri. Kemudian akibatnya itu muncul infeksi COVID-19 dengan atau tanpa gejala ringan, berat maupun hingga kematian. Kemudian di sini ada subbab 5 yaitu tentang klasifikasi COVID-19 menurut Kemenkes 2021, yaitu ada suspek, probable, dan terkonfirmasi. Di sini untuk yang suspek itu klasifikasinya yang pertama ada demam akut atau batuk, kemudian ada minimal 3 gejala, demam, batuk, lemas, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, pilek atau hidung tersumbat, sesak nafas, anoreksia atau mual atau muntah atau diare atau penurunan kesadaran, atau juga ada ISPA dengan riwayat demam lebih dari 38 derajat Celcius dan batuk 10 hari. Kemudian ada anosmia dan augesia. Kemudian untuk probable dengan NAATE atau RDT-AG-nya tidak dilakukan. Kemudian NAAT RDT-AG-nya tidak memenuhi kriteria kasus konfirmasi maupun bukan COVID-19. Kemudian untuk yang terkonfirmasi, NAAT positif, suspek atau kontak erat, RDT-AG positif sesuai penggunaan RDT-AG di kriteria wilayah B dan C. Kemudian RDT-AG positif sesuai dengan penggunaan RDT-AG pada kriteria wilayah C. Kemudian yang subbab selanjutnya yaitu ada manifestasi klinis. Di sini manifestasi klinis dan derajat gejala, yaitu ada gambaran klinis yang berbeda pada pasien COVID-19 ini dipengaruhi oleh imunitas pasien dan kemampuan virus untuk menginfeksi. Pasien COVID-19 ini bermanifestasi klinis berupa asimptomatik atau tanpa gejala, gejala ringan, serta gejala berat. Gejala ringan ini berupa infeksi saluran respirasi akut tanpa komplikasi seperti ada demam, batuk, anoreksia, malais, nyeri tenggorokan, dan nyeri kepala atau sakit kepala. Sedangkan pasien dengan komorbid pneumonia berat mengalami gejala demam dan respirasi rate atau RR-nya lebih dari 30 kali per menit atau distress pernafasan berat dan saturasi oksigennya 93% tanpa bantuan oksigen. Kemudian di sini untuk derajat gejalanya dikutip dari guideline terbaru COVID-19 2022 yaitu ada 5 derajat gejala, yaitu asimptomatis, tanpa gejala, ringan atau tidak komplikasi, sedang, kemudian ada berat atau pneumonia berat, dan kritis. Kemudian yang pertama ada asimptomatis atau tanpa gejala, tidak ditemukan gejala klinis. Kemudian untuk ringan atau tidak komplikasi itu muncul demam, batuk, fatigue, anoreksia, napas pendek, dan mialgia. Kemudian adanya sakit tenggorokan, kongesti hidung, sakit kepala, diare, mual, dan muntah, anosmia, dan agesia. Kemudian usia tua dan imunokompromis, ada gejala atipikal. Kemudian untuk yang derajat sedang itu pada remaja atau dewasa, tanda klinisnya pneumonia tanpa tanda-tanda pneumonia berat dan termasuk SpO2-nya lebih dari sama dengan 93% dengan udara ruang. Kemudian untuk anak, tanda klinisnya pneumonia tidak berat. Kemudian untuk yang derajat gejala yang berat atau pneumonia berat, yaitu pada remaja, tanda klinis pneumonianya ditambah 1 dari frekuensi nafasnya lebih dari 30 kali per menit. Distress pernafasannya berat atau SpO2-nya
kurang dari 93% pada udara ruang. Kemudian pada anak, tanda klinisnya didapatkan pneumonia yang ditambah 1 dari SpO2-nya kurang dari 93%, atau cyanosis sentral dan distres pernafasan berat, tanda bahaya umum atau takipnu. Kemudian untuk yang kritis itu ada ARDS, sepsis, dan shock sepsis, membutuhkan alat penunjang hidup sebagai dan juga terapi vasopresor. Kemudian untuk terapi COVID-19 di sini dikutip dari guideline yang terbaru di 2022 itu klasifikasinya dibagi menjadi 3, yaitu ringan, sedang, berat, kritis. Di sini untuk yang ringan itu ada antiviralnya favipiravir atau molnupiravir atau nirmatrelvir atau ritonavir. Kemudian untuk yang vitamin dan suplemennya menggunakan vitamin C atau vitamin D. Kemudian untuk yang klasifikasi yang sedang itu untuk antiviralnya ditambah untuk remdesivir atau favipiravir atau molnupiravir atau nirmatrelvir atau ritonavir. Untuk diberikan antikoagulan UFH atau enoxaparin atau fondaparinicus atau rivaroxaban. Di sini untuk vitamin dan suplemennya menggunakan vitamin C dan D. Kemudian untuk yang terapi berat sampai kritis, antiviralnya remdesivir atau favipiravir atau molnupiravir atau nirmatrelvir atau ritonavir, dan diberikan antiinflamasi tocilizumab dan kortikosteroid. Kemudian untuk antikoagulannya sama dengan yang sedang, yaitu UFH atau enoxaparin atau fondaparinux atau rivaroxaban, dan untuk suplemennya di sini ditambah untuk B1, vitamin C, D, dan B1. Kemudian untuk pertimbangan terapi tambahan di sini untuk terapi tambahan yaitu terdapat 8, yaitu antibiotik, antibodi monoklonal, Jesus kinase inhibitor, dan sel punca atau mesensial stem cell, dan intravenous immunoglobulin atau IVIG, fluxamin, bronkoskopi, dan vaksinasi. Kemudian di sini untuk komplikasinya, komplikasi dari COVID itu sendiri yaitu ada 3, pankreas, miokarditis, dan kerusakan pada hati. Kemudian untuk selanjutnya yaitu prognosis. Prognosis ini pada pasien tergantung pada derajat penyakit, ada tidaknya komorbid, dan faktor usia yang dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian yang sebab kedua, di bab 2 itu masuk di komorbid COVID-19. Yang kedua yaitu komorbid pada COVID, hipertensi atau dijuluki sebagai silent killer. Virus SARS-CoV-2 menginfeksi setelah memasuki sel inang melalui reseptor ACE2 yang terdapat di saluran respirasi dan juga jantung, dan cenderung bermanifestasi klinis tergolong berat dan cepat. Terjadi peningkatan ekspresi ACE2 pada pasien hipertensi, terjadi perburukan dan keparahan infeksi COVID akibat peningkatan ikatan virus dengan sel reseptor yang terdapat pada endotel, mengakibatkan disfungsi pada sel endotel vaskular, sehingga pasien COVID-19 dengan komorbid hipertensi menunjukkan peningkatan keparahan hingga risiko mortalitas akibat infeksi COVID-19. Kemudian komorbid yang kedua yaitu ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu sendiri merupakan gangguan metabolik yang mengganggu kerja insulin dalam penyerapan glukosa. Yang tipe 2 ini kondisinya hiperglikemi, dan pada pasien COVID-19 ini dengan komorbid DM dalam kondisi hiperglikemi yang tidak terkontrol memiliki risiko kematian yang lebih tinggi, karena hiperglikemi kronik menyebabkan gangguan respon imun akibat penurunan mobilisasi dari leukosit polimorfonuklear, hemotaksis, sekresi sitokin, dan inhibisi TNF-alfa pada sel T. Kemudian komorbid yang ketiga yaitu ada geriatri. Pencegahan itu dapat dilakukan dengan social dan physical distancing, menggunakan masker dan berbagai upaya lainnya. Dan penata laksanaan COVID-19 pada geriatri ini tidak jauh berbeda dengan dewasa, namun sangat diperlukan kehati-hatian mengenai efek samping dari obat-obatan yang diberikan. Karena kondisi pasien geriatri ini juga meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya badai sitokin saat terkena penyakit COVID-19, dikarenakan geriatri ini memiliki kondisi yang imunokompromis atau penurunan imunitas pada usia lanjut. Penata laksanaannya untuk badai sitokin ini, untuk pemberian kortikosteroid membutuhkan kerjasama dan evaluasi tim.
Kemudian komorbid yang keempat yaitu ada autoimun, lebih berisiko mengalami infeksi apapun atau virus maupun bakteri karena adanya kondisi disregulasi imun. Terapi yang diterima oleh pasien seperti imunosupresan dan kortikosteroid ini diperlukan untuk pasien yang autoimunnya tidak menghentikan pengobatan karena dapat memicu flare up kondisi autoimunnya. Kemudian selanjutnya yaitu komorbid penyakit ginjal. Di sini infeksi COVID-19 yang berat dapat mengakibatkan kerusakan ginjal dan memerlukan perawatan di rumah sakit. Pasien penyakit ginjal kronis atau PGK merupakan kelompok dengan daya tahan tubuh yang rendah, oleh karena itu rentan terkena COVID. Kemudian selanjutnya komorbid ke-6 ada gastrointestinal. Virus ini bisa mengenai berbagai organ yang mengandung reseptor ACE2. ACE2 ini merupakan regulator penting dalam peradangan virus. Kasus yang ditemukan dengan keluhan diare dan demam, kemudian ada gejala batuk dan juga ada sesak bisa datang setelahnya. Kemudian lebih banyak pasien dengan demam lebih dari 38,5 derajat dan banyak keluarga yang tertular dan banyak juga terjadi gangguan liver ditandai dengan peningkatan OTPT. Kemudian variasi gejala mual, muntah, nyeri perut, nafsu makan berkurang, dan juga ada anosmia. Kemudian komorbid yang ketujuh, adanya trombosis dan gangguan koagulasi. Risiko trombotik ini meningkat dengan keparahan penyakit COVID-19. Risiko trombotik tetap tinggi pada periode gelombang COVID-19 yang kedua dan sebanding dengan gelombang periode pertama atau saat terpapar yang pertama. Hiperkoagulabilitasnya yang diinduksi COVID-19 mempengaruhi luaran dari COVID-19 itu sendiri. Kemudian komorbid selanjutnya yaitu ada cedera miokardium pada infeksi COVID-19. Virus SARS-CoV-2 ini menyerang saluran cerna mengakibatkan miokarditis atau cedera pada miokardium. Pasien dengan cedera miokardium memiliki faktor risiko hipertensi, DM, dan penyakit jantung. Kemudian selanjutnya komorbid yang ke-9 yaitu ada gagal jantung, yaitu pasien dengan komorbid kardiovaskular mengalami peningkatan risiko tampilan gejala yang lebih berat dan berisiko komplikasi COVID-19. Mekanisme yang mendasari gagal jantung ini, gagal jantung akut pada COVID-19 yaitu ada iskemi, miokard akut, miokarditis, sindrom distress nafas akut, cedera ginjal akut, dan hipervolemia, kardiomiopati, diinduksi stres, dan takiaritmia. Pneumonia COVID-19 itu sendiri dapat menyebabkan status hemodinamik yang memburuk karena hipoksemia, dehidrasi, dan hipoperfusi. Kemudian di sini komorbid yang selanjutnya yaitu ada PPOK, komorbid yang ke-10 yaitu pasien dengan PPOK berisiko terhadap COVID-19, terutama pada PPOK yang berat dengan VEP1 prediksi kurang dari 50%. Riwayat eksaserbasi dengan perawatan di rumah sakit membutuhkan oksigen jangka panjang, gejala sesak, dan dengan komorbid lainnya. Kemudian komorbid yang ke-11 yaitu ada TBC, pasien tetap diberikan pengobatan anti-TB atau OAT sesuai standar untuk ODP, PDP, dan pasien terkonfirmasi COVID-19. Prinsip yang dianjurkan adalah pengobatan TB tetap berjalan tanpa pasien harus selalu tidak terlalu sering mengunjungi fasilitas layanan kesehatan TB untuk mengambil obatnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada komorbid obesitas yang ke-12, yaitu obesitas itu sendiri ialah penumpukan lemak yang berlebih akibat ketidakseimbangan energi yang masuk dengan energi yang keluar. Dan obesitas itu memiliki sekresi leptin yang lebih tinggi dan adenopektin yang lebih rendah. Akibatnya tubuh akan lebih mudah proinflamasi dan memacu terjadinya disfungsi imunitas bawaan, dan ketidakseimbangan ini yang memicu komplikasi pada pasien COVID-19. Kemudian di sini kerangka konseptual saya, bab 3 saya yaitu kerangka konseptual dari penelitian saya, yaitu pasien yang pertama, pasien terkonfirmasi COVID-19 mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi luaran dari perjalanan penyakitnya, yaitu terkait faktor usia, jenis kelamin, berat dan ringannya gejala, pemberian berbagai jenis regimen terapi, serta faktor-faktor komorbid yang mendasari. Derajat gejala pasien COVID-19 ini dapat berupa tanpa gejala, asimptomatik, hingga berat, atau bahkan kritis, dapat mempengaruhi luaran juga. Jenis terapi ini juga dapat mempengaruhi hasil luaran dari pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Pada kondisi komorbid juga akan sangat bisa mempengaruhi hasil luaran pasien-pasien dengan terinfeksi COVID-19. Berbagai faktor komorbid ini akan cenderung memperburuk luaran pasien, dan gejala-gejala post-COVID-nya dapat menyertai pasien-pasien COVID-19 dengan komorbid, bahkan juga dapat menimbulkan kematian.
Kemudian di sini untuk hipotesis penelitian saya di sini H0 saya yaitu tidak terdapat perbedaan angka kejadian komorbid pada setiap kelompok karakteristik demografi pasien COVID-19 derajat berat dan tidak ada perbedaan signifikansi komorbid pada setiap kelompok karakteristik demografi pasien COVID-19. Untuk H1 saya yaitu terdapat perbedaan angka kejadian komorbid pada setiap jenis kelamin dan kelompok usia pasien COVID-19 derajat berat. Kemudian di sini masuk di bab 4 saya yaitu metode penelitian, yaitu yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini tuh merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan metode cross-seksional, dan penelitian ini akan dilakukan dengan mengambil data sekunder berupa rekam medis pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Kemudian untuk populasi yang di sini saya menggunakan pasien COVID-19 derajat berat dewasa yang dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Kemudian untuk sampel yang digunakan yaitu pasien COVID-19 derajat berat dengan luaran sembuh atau meninggal selama rekam medisnya dari bulan Januari 2021 sampai Desember 2021. Kemudian untuk besar sampelnya di sini saya menggunakan rumus Taruyamane tahun 1967. Di sini saya tidak dapat mendapatkan jumlah sampel dikarenakan saya masih belum memulai penelitian dikarenakan masih belum mengurus surat etik dan menunggu surat etiknya terbit. Kemudian selanjutnya yaitu di sini ada teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data ini menggunakan metode purposive, yaitu dengan kriteria inklusi, eksklusi, dan drop out dari data sekunder rekam medis pasien COVID-19 derajat berat yang dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Kemudian di sini untuk variabelnya yaitu variabel saya ada terikat dan bebas. Yang pertama yang terikat itu luaran COVID-19 itu sendiri, sembuh atau meninggal. Kemudian untuk yang bebas itu ada demografi, usia, dan jenis kelamin. Untuk komorbid ada 12, yaitu hipertensi, diabetes mellitus, penyakit ginjal, gastrointestinal, trombosis, gangguan koagulasi, cedera miokardium, gagal jantung, autoimun, geriatri, PPOK, dan tuberkulosis. Untuk derajat gejalanya sendiri ada berat dan kritis yang akan saya teliti. Kemudian di sini definisi variabel operasional saya yaitu untuk luaran COVID sendiri itu definisi operasionalnya hasil dari perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik, dan cara pengukurannya melihat dari hasil rekam medis pasien COVID. Kemudian hasil ukurnya yaitu saya menggolongkan dengan 0 itu meninggal, 1 sembuh. Kemudian skala datanya nominal. Kemudian untuk variabelnya yang kedua yaitu ada demografi. Definisi operasionalnya hasil dari pengumpulan data berupa jenis kelamin dan usia pasien COVID-19 di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Kemudian cara pengukurannya melihat hasil rekam medis pasien COVID-19. Usianya di sini hasil ukurnya pada usia saya menggolongkan usianya ini 10 tahun. Jadi untuk memudahkan saya 15 sampai 25 tahun, 26 sampai 35 tahun, 36 sampai 45 dan lebih dari 45. Kemudian untuk jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan. Kemudian skala data untuk usianya yaitu rasio interval, kemudian untuk jenis kelaminnya nominal. Kemudian untuk variabel selanjutnya yaitu komorbid dengan definisi operasional hasil dari pengumpulan data berupa jenis komorbid pasien COVID-19 di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Untuk cara pengukurannya di sini melihat hasil rekam medis pasien COVID-19 yaitu ada hipertensi, DM, penyakit ginjal, penyakit autoimun, geriatri, SKA, PPOK, tuberkulosis 10 yang 11 yang saya teliti. Kemudian untuk hasil ukurnya 0 sama dengan tidak, 1 sama dengan iya. Untuk skala datanya yaitu nominal. Kemudian untuk derajat sakitnya, definisi operasionalnya di sini ada hasil dari pengumpulan data berupa derajat sakit pasien COVID-19 di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Untuk cara pengukurannya melihat dari rekam medis pasien COVID-19. Di sini hasil ukurnya yaitu 0 dengan berat, 1 dengan kritis. Skala datanya di sini saya menggunakan ordinal. Skala datanya tergolong dengan ordinal. Kemudian di sini selanjutnya yaitu ada instrumen yaitu menggunakan data sekunder berupa rekam medis pasien COVID-19 di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik serta data akan ditabulasikan di dalam Microsoft Excel. Kemudian untuk lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik selama 6 bulan pada tahun 2022 dengan mengambil data sekunder rekam medis pasien COVID di bulan Januari 2021 hingga
Desember 2021. Kemudian prosedur pengumpulan datanya dilakukan dengan menganalisis data laporan COVID-19 akan diambil di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Dan secara garis besar ini prosedur pengumpulan data yang pertama yaitu ada perizinan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Kemudian yang kedua penetapan jumlah populasi dan sampel penelitian. Kemudian yang ketiga pengambilan dan tabulasi data rekam medis pasien COVID-19. Dan yang keempat ada pengolahan dan analisis data dengan aplikasi SPSS, dan selanjutnya penarikan hasil dan kesimpulan penelitian. Untuk pengelolaan data yaitu di sini ada pemeriksaan seluruh data yang terkumpul atau editing, kemudian menganalisis dan mengklasifikasikan dan menganalisis data rekam medis COVID-19 derajat berat, serta memberikan kode tertentu yang telah disepakati atau coding, kemudian memasukkan data tersebut sesuai dengan kode yang telah ditentukan untuk masing-masing variabel atau entry, dan menggolongkan, mengurutkan, serta menyederhanakan data sehingga mudah diinterpretasikan atau cleaning dilakukan di Microsoft Excel. Kemudian untuk analisis data, di sini saya menggunakan SPSS versi 25, dilakukan analisis univariat untuk menjelaskan karakteristik sebaran sampel yang telah didapatkan berdasarkan demografi, derajat gejala, dan komorbid. Saya melakukan uji regresi logistik ganda karena pada variabel penelitian ini terdapat 2 data nominal, variabel bebas, dan 1 data ordinal, yaitu variabel terikat. Kemudian di sini ada daftar pustaka saya. Kemudian terima kasih alhamdulillahirobbilalamin telah saya lakukan presentasi dari ujian proposal saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.